sama Pak Kiai di Tasikmalaya. Bon, siap Pak Kiai? Gak kepikiran. Kepikiran apa Pak Kiai? Nambah. Anak bilang langsung, Pak Kiai, saya pada bercanda itu. Pak Kiai, saya hanya mencari seorang wanita yang mampu menjadi tulang punggung bagi keluarga saya. Kalau bisa seperti Khadijah, menguasai 1/3 kekayaan di Tasikmalaya. Terus kata Pak Kiai, Masya Allah, antum cita-citanya luar biasa. Begitu itu nggak lama saya ngisi lagi Pak, sebulan gitu ke sana. Beres ngisi di Masjid Agung, saya dipanggil sama Kiai. Bon, Ustaz dipanggil sama Pak Kiai. Saya datang ke Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Kata Pak Kiai, Alhamdulillah, yang kau harapkan sudah ada. Anak bilang, Pak Kiai saya bercanda Pak Kiai. Dia nggak bercanda, dia serius sama Kang Boni. Saya serius, istri saya enggak Pak Kiai. Ini beratnya luar biasa. Istri saya kalau tausiah, Masya Allah, urusan poligami itu bunda. Ibu-ibu kalau suami minta dipoligami, minta poligami, izinkan. Ih, coba itu ibu-ibu, ih Masya Allah Teh Rini. Terus istri saya ngelanjutin, asal jangan suami saya. Luar biasa. Nih langka nih yang begini. Kita cari agama yang paling terbaik karena kita pengen selamat dunia akhirat. Ada orang yang ingin hidup takut mati, dia kejar di dunia. Masya Allah, TK, SD, SMP, SMA, belajar yang terbaik. Matematika harus nilai bagus. Begitu lulus SMA, banyak maksiat, jarang sholat. Bangga punya anak kayak gitu? Enggak deh. Yang paling nikmat gimana Kang? Pendidikan yang paling utama, Quran. Tanamkan pendidikan Quran, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mustahil bisa cinta kepada Allah kalau kita nggak cinta Quran. Mustahil kita bisa cinta kepada Quran kalau kita nggak cinta kepada Rasulullah SAW. Mustahil kita bisa cinta kepada Rasulullah SAW kalau kita nggak mencintai sunnah-sunnahnya beliau. Maka sedikit demi sedikit kita kerjain nih sunnah-sunnahnya beliau. Supaya apa? Tumbuh kecintaan terhadap Rasulullah. Ketika tumbuh kecintaan terhadap Rasulullah, mulai kita cinta kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Quran. Begitu cinta kepada Quran, mulai kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kuat ilmu, iman, amal. Bertambah ilmu, menguat iman, semakin semangat dalam beramal. Ilmunya lemah, iman pasti melemah. Imannya melemah, gimana mau semangat dalam beramal? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tahu itu. Tapi kenapa kita nggak semangat ngejar? Bunda, misalkan ada ini nih, pembagian umroh gratis dari Braga Manajemen. Sebelum subuh akan dibagikan 5 umroh gratis. Datang nggak kira-kira? Datang. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Susah bangunnya, susah ngerjainnya. Kenapa? Ada logika yang kurang beres dari kita. Kenapa nggak beres? Karena biasanya otaknya, mindsetnya, cintanya dunia. Anak aja diajarin cintanya dunia. Sekali-kali kalau ngedengerin anak lagu cicak-cicak di dinding, berikan filosofi ketauhidan kepada anak. Cicak-cicak, diam-diam, datang seekor nyamuk, lalu kalau cuman begitu, anak akan menangkap begitu aja. Lihat cicak, ingatnya cicak-cicak di dinding, cuman itu. Tapi berikan filosofis pengalaman hikmah dari lagu itu kepada anak. Tadabur lagu. Apa hikmahnya? Lihat nak, hewannya apa namanya bunda? Halo? Hewannya namanya apa? Hidupnya di mana? Kemudian apa yang dilakukan di dinding? Sebelum merayap apa yang dilakukan? Diam, diamnya berapa kali? 2 kali, diam, lalu setelah diam, merayap, apa yang terjadi? Datang, apa yang datang? Berapa banyak? Seekor nyamuk, lalu ditangkap, lalu hap dulu atau ditangkap dulu? Hap lalu ditangkap diapain? Dimakan, artinya itu rizki buat siapa? Cicak. Luar biasa. 1, cicak itu terbang atau diem sendiri di dinding? Bisa terbang atau enggak? Enggak, dia nemplok di dinding. Apa yang terjadi? Nyamuk terbang atau diem? Terbang. Kenapa nyamuk kedeketin cicak? Enggak ada kerjaan nyamuknya, nyari mati.
Ini konsep rizki yang luar biasa. Sayang, mama mau ngajarin satu lagu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Baiknya Allah kepada setiap makhluk yang ada di dunia, di langit dan di bumi, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin nak, jangankan kita manusia, cicak aja yang diam di dinding, kerjaannya cuma naplok di dinding, diam di dinding. Allah datangkan rizkinya langsung. Siapa yang mendatangkan nyamuk kepada cicak? Allah datangkan nyamuk kepada cicak. Berapa banyak? Satu. Ketika apa yang dilakukan oleh nyamuk, oleh cicak, apa yang dilakukan tadi? Diam. Tawakaltu Allah. Dia yakin rizkinya bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin Allah memberikan saya dalam keadaan lapar. Diam. Tawakalnya 2 kali lipat. Lalu merayap. Konsep ikhtiar dari cicak. Maka rizki nggak bisa ditunggu doang. Nanti Allah akan berikan rizki kepada kita. Harus dijemput. Contoh misalkan, ini kan meja gede, belum ada makanannya, tapi nanti akan datang makanannya insya Allah. Ya, minimal es cincau gitu, nanti ke sini ada nih. Sayang ini meja gede kalau nggak ada makanannya kan ya gitu ya. Konsep rizki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat atau lambat, akan datang. Tawakaltu Allah, konsep ikhtiarnya apa? Bukan nyepet panitia, jangan, nggak boleh berharap kepada panitia, musyrik nantinya. Kita hanya berharap kepada Allah. Kata Allah dikasih. Kalau kata Allah enggak, ya udah, sabar aja. Sabar dengan sesuatu yang belum ada dan bersyukur dengan sesuatu yang sudah ada. Syukurin apa yang ada. Allah akan datangkan buah-buahan, lempernya, insya Allah. Insya Allah ya, bentar lagi. Konsep rizki. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik kepada kondisi yang tadi. Libasu taqwa zalikal khair. Allah mengatakan sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian takwa. Jadi gimana? Indah akhlaknya, santun lisannya, baik sikapnya, lembut budi pekertinya, dan senantiasa dia beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak cuman baiknya di tempat kerja. Bayangin, di tempat kerja kita baiknya luar biasa. Mohon maaf, misalkan kita usaha kerja di sebuah perusahaan, mohon maaf, misalkan jadi bagian customer service atau customer line, yang bagian menghadapi konsumen, kira-kira kita bersikap baik nggak? Baik. Saya aneh banget bunda, mohon maaf, ada teman-teman saya yang kerja di salah satu perusahaan, mohon maaf, namanya perusahaan bank lah, di bank ya, kerja di bank, itu bagian CS, customer service, itu kalau nerima konsumen itu luar biasa, nasabah itu luar biasa. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu bapak? Ini udah nikah dia, udah nikah. Setiap nasabah dikatakan begitu, assalamualaikum, selamat pagi, bapak ada yang bisa dibantu, mohon maaf, mungkin ada yang bisa saya bantu, apa masalahnya, ditanya sampai detail. Tapi kalau di rumah nggak pernah nanya suami begitu. Selamat malam, papa ada yang bisa saya bantu? Enggak. Kenapa berubah? Karena tadi konsep dunia sama konsep akhiratnya nggak sinkron. Tapi kalau sinkron, konsep akhirat sama konsep dunianya, apa yang akan terjadi? Dia lebih hebat beramal untuk akhiratnya. Karena dia tahu pekerjaan bukan hanya sekedar bekerja, tapi ini jadi sarana saya untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cari pekerjaan yang halal, dia kerjakan dengan profesional, dan ketika di rumah sikapnya lebih baik daripada di tempat pekerjaannya, karena dia tahu ada amalan yang lebih hebat di tempat rumahnya ini. Apa? Berbakti kepada orang tuanya, bersikap lembut kepada orang tuanya, bersikap baik sama istrinya, bersikap baik kepada anaknya. Mohon maaf, bayangin, sekarang anak udah kehilangan sosok ayah. Yang dicari anak apa coba? Handphone bunda. Anak datang, ayah pulang dipanggil. Ayah, kata anaknya, pinjam handphone. Bunda, pinjam handphone. Akhirnya apa yang terjadi? Hilang sosok ayah, hilang sosok bunda di rumah. Anak lebih asik sekarang megang handphone daripada ngobrol sama orang tuanya. Kenapa? Kita nggak pernah menjadi ayah yang terbaik di rumah. Ayah sibuk di luar, nggak ada waktu. Bahkan yang luar biasanya, ayah, bunda sibuk kerja, anak sibuk sama pembantu. Singapura itu sampai 70% pembantu lebih tahu tentang anaknya, anak majikannya daripada orang tua kepada anaknya. 70%. 70% di Singapura, bahkan anaknya lebih merindukan pembantunya daripada merindukan orang tuanya. Bayangin. Ngeri banget deh. Harusnya ada games di diri ayah dan ibu. Harusnya ada YouTube di diri ayah dan ibu.
Harusnya ada Google di diri ayah dan ibu. Harusnya ayah menjadi teladan yang paling terbaik di rumah. Ibu menjadi guru yang paling terbaik di rumah. Tidak hanya kita senantiasa mengamanahkan kepada guru, pengen anak cerdas, pengen anak soleh, soleha. Enggak, didik dari rumah. Bismillah. Kenapa bisa sampai seperti itu, Kang? Karena ada konsep takwa di rumahnya. Ada konsep takwa dalam dirinya. Dia mau didik anaknya, dia mau didik dirinya, dia mau didik istrinya untuk sampai kepada ketakwaan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau konsep ini benar, rasa-rasanya Bunda, kita nggak akan baperan dalam berhijrah. Kalau udah ada takwa, seandainya dicaci itu bisa melembutkan hati, lebih baik saya dicaci. Seandainya dipuji itu mampu mengeraskan hati, maka mudah-mudahan saya dijauhkan dari pujian. Kita mintanya begitu aja. Ya Allah, kalau saya dicaci, kalau kita dicaci, kalau kita dihina, kalau kita difitnah, tapi itu bisa melembutkan hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan terima itu ya Allah. Namun seandainya banyaknya pujian yang datang kepada kami membuat kami jadi keras hati kami dalam mengingatmu ya Allah, maka jauhkan pujian itu ya Allah. Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel berhari-hari lamanya, ketika selesai ditaklukkan dipuji oleh kaum muslimin pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Dia ambil tanah, dia tempatkan di atas kepalanya. Saya hanya dari tanah, saya berasal dari tanah, hidup di atas tanah, makan dari apa yang dihasilkan oleh tanah, dan saya akan kembali ke tanah. Siapa Handi Boni sebenarnya? Sampai Bunda pada datang, AA pada datang, pengen dengerin Kang Boni. Apa yang diharapkan dari Kang Boni? Saya tanah juga, sama, kita sama-sama. Cuman ada motivasi yang pengen dibagikan untuk kemudian senantiasa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diumumkan di masjid-masjid terdekat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah fulan, fulana, ini. Bahkan orang yang paling kita sayangi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu lagi nanggul. Nanggul itu apa? Lagi manggul buah-buahan, ngelewatin pasar, tiba-tiba buah-buahannya jatuh. Ketika buah-buahan tanggungannya jatuh, lalu warga tiba-tiba ngelihat Imam Ahmad bin Hanbal yang lagi bawa buah-buahan terjatuh, semuanya kebantu Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sudah cukup, tidak usah bantu saya. Lalu warga kaget, kenapa wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kau tidak mau dibantu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau yang bawa tanggungan dan jatuh itu bukan saya, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, apakah kalian akan membantu mereka? Belum tentu. Kalau bukan Kang Boni, apakah Kang Boni akan dilayani seperti warga yang ada di Magelang? Belum tentu. Suguhin semuanya, makanannya, semuanya. Kadang kita terlalu dispesialin. Makanya kenapa saya seneng banget Pak naik motor Pak, ngerasa jadi nol banget deh. Susah perihnya dalam mengemban dakwah, kerasa akhirnya. Kenapa kerasa? Debu yang menempel, perih di mata, hujan di jalanan, terik matahari, kerasa. Tapi begitu dikasih fasilitas, Ustadz nanti Ustadz jangan panas-panasan, kasih mobil aja Ustadz. Ustadz nanti begini Ustadz naik pesawat aja. Udah nggak kerasa, akhirnya keras hatinya. Kalau udah keras hati, banyakin istighfar akhirnya. Ya Allah, saya nggak mau kayak gini sebenarnya. Tapi ini kesayangan umat kepada kami, hikmah umat kepada kami. Saya akan kemudian memanfaatkan ini dengan secara baik. Tapi harus apa? Harus banyak-banyak ingat dari awalnya. Disebutnya gaya Pak. Saya touring dari Bandung ke Jogja, wih gaya Ustadz keren. Enggak keren, lagi belajar, pengen nolin lagi. Siapa saya? Kalau bukan Kang Boni yang datang ke Jogja, apa akan kemudian difasilitasi sebegitu mewahnya? Coba bayangkan, padahal kita sama Bunda. Dan yang tahu takwa kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia banget ketika tidak dikenal sebagai siapa-siapa. Perlakuannya indah banget.